Balik lagi di Otomotivi. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan Toyota Race yang GR Sport 1000 cc turbo. Nah, Toyota Race ini dihadirkan oleh Toyota untuk memberikan jawaban untuk pasar Indonesia, teman-teman. Di mana pasar Indonesia membutuhkan mobil compact yang bertenaga, yang lega, juga pengennya agak tinggi, biar fleksibel, dibawa kemana-mana, dibawa keluar kota masih oke. Nah inilah jawabannya. Toyota memberikan Toyota Race dan dia membuka era baru di Indonesia di mana Toyota sekarang memberikan fitur yang banyak sekali. Dan kira-kira bagaimana mobil ini? Apakah sangat worth it untuk dibeli ataukah ada kekurangan yang kalian tidak bisa terima? Nah, kita simak aja langsung di videonya. Yuk. Oke, kalau dari depan, yang pertama saya rasakan adalah mobil ini nggak sekecil yang saya kira. Jadi ketika saya lihat di gambar, kayaknya kecil ya. Kayaknya saya kira segede Ignis, kayaknya kecil banget. Pas dilihat ternyata terasa besar. Mungkin ini adalah efek karena bodinya ini memang mengotak-mengotak, jadi dia kaku. Benar-benar kaku, gede-gede, bongsor gitu, terasa sekali SUV-nya. Dan juga, seperti Toyota kebanyakan, dia memainkan banyak sekali aksen-aksen yang membuat di sana cukup rame. Jadi kalau teman-teman tanya saya, antara Sonet, antara Magnite, antara Race, mungkin saya secara siluet saya bakal lebih suka Magnite karena Magnite itu lebih simple di sana, lebih flawless. Kalau ini lebih banyak kayak tambahan-tambahan plastik, tambah-tambahan variasi ornamen yang bikin lumayan rame. Tapi nggak apa-apa kalau kalian demen tipe yang seperti ini, demen tipe yang rame, ini bakal cocok banget. Cuma yang saya suka adalah di mana lampunya ini sudah canggih banget. Jadi dia sudah pakai LED semuanya kecuali fog lamp-nya. Juga ini sennya sudah sekuensial, jadi canggih banget buat kelas seperti ini ya. Dikasih OEM langsung kayak Lexus gitu, bahkan mungkin Fortuner aja mungkin nggak dapat sekuensial. Juga dia diberikan grill plastik seperti ini, memanjang sampai bawah, pakai plastik Dove hitam seperti itu. Juga di sini nih, di sini dia dikasih lagi DRL yang menyala. Di sini fog lamp-nya, tapi yang saya bingung ini saya nggak tahu nih fungsinya apa. Ini kayak sekedar variasi aja. Dan juga karena ini tipe GR Sport, dia banyak sekali diberikan body kit seperti ini yang membuat tampilnya jadi lebih gagah. Nah, kalau dari depan nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, kita langsung ke sampingnya yuk. Kalau dari bagian sampingnya banyak sekali yang bisa saya puji karena ini menarik banget. Dia memberikan sebuah fitur juga desain yang sangat baik, dimana di sini diberikan two-tone. Dia memanjang dipotong sampai sini teman-teman. Dan ini two-tone-nya black glossy, bagus banget. Juga desain yang seperti ini unik banget. Ini nggak ada di mobil-mobil lain, jarang banget desain seperti ini. Jadi kaca belakangnya sampai ke samping tapi dipotong di daerah sini. Ini mungkin kayak Daihatsu Bigo yang ada di luar sana. Juga spionnya dia diberikan hitam seperti ini, bagus banget. Dan ini kayaknya masih sama kayak Avanza Veloz dan Rush, spion yang sama. Dan lagi-lagi yang paling saya suka adalah peleknya. Karena nggak tanggung-tanggung di varian ini diberikan pelek yang sporty banget. Finishingnya black gloss serta ukuran 17 inci. Ini benar-benar bukan main-main teman-teman. Bener nggak tanggung-tanggung dikasih yang bagus banget. Bannya juga masih eco, nggak apa-apa. Dan dia cocok banget walaupun dia diberikan shading plastik hitam seperti ini yang sporty, memberikan ciri khas SUV-nya, tapi bannya itu masih nggak terlalu masuk. Jadi masih pas di fender ya, masih enak banget dilihat ya. Itu bagus banget sih. Jadi orang mungkin nggak perlu modif yang terlalu, nggak usah modif pelek lagi, udah bagus banget. Juga seperti biasa di samping dia sudah diberikan body kit ala GR. Juga di sini udah bukan TRD Sportivo lagi. Di sana saya lebih sukanya lebih simple, GR begini lebih keren, lebih elegan. Sama di sini udah ada keyless entry, sudah canggih banget. Dan itu juga bukan tombol, jadi udah kayak Camry zaman dulu nih, dipencet aja, dia ngunci sendiri dan dia auto retractable kalau lagi dipencet. Kalau mau dibuka, tinggal pencet lagi, dan dia kebuka lagi. Nah enaknya, pintu depannya itu solid, enak, gripnya enak.
juga cukup berat, tapi sayangnya di bagian belakang dia agak enteng. Jadi agak beda jauh sih depan sama belakang. Kalau gitu kita langsung ke bagian belakang yuk. Nah, kalau dari bagian belakang teman-teman, ini tuh tipenya yang atasnya agak kecil terus melebar ke bawah. Entah mengapa tuh saya setiap ngeliat Toyota Race itu keingetan sama Stormtrooper yang ada di Star Wars. Jadi ini mirip banget sama matanya. Apalagi kalau warna putih, kalau Toyota Race putih itu mirip banget. Tapi tenang aja karena Toyota Race ini juga diberikan sangat banyak sekali fitur. Kayak dia sudah dikasih syafin antena, juga diberikan dua sensor parkir. Juga di sini sudah diberikan kamera juga, lampunya juga sudah LED belakang. Terus juga dia sudah sistem yang pencet seperti ini. Jadi praktis banget ngangkatnya. Jadi udah bagus banget. Dan di tahun ini dia diberikan juga emblem 50 anniversary Toyota. Lalu seperti yang saya bilang tadi, memang dia banyak sekali diberikan tempelan-tempelan kayak plastik-plastik hitam seperti ini, di sini ada lagi. Jadi menurut saya kalau mungkin orang yang lebih suka simpel di sini agak terlalu ramai ya. Cuma yang saya suka lagi di bagian bawahnya sini dikasih diffuser yang cukup sporty sih. Jadi ada 3 begini, bikin desainnya jadi bagus banget. Kita lihat bagasi sebentar yuk. Nah, bagasinya tinggal pencet aja. Dan langsung buka. Dan menurut saya ini bagasinya juga udah smart banget ya. Yang pertama ini dikasihnya kain, nggak apa-apa juga. Karena memang masih fungsional sih. Dan ini bisa dilipat juga, bisa dikecilin juga semacam gini. Kira-kira biar disimpan lebih gampang. Dan yang paling saya suka lagi adalah dia di sininya bisa 2 tingkat. Jadi kalian tinggal angkat dan kalian bisa turunin. Jadi bagasi bisa 2 tingkat, bisa rata, bisa juga lebih rendah untuk mendapatkan bagasi yang lebih besar. Dan bagusnya lagi, dia sini sistemnya sangat simpel, jadi tinggal dipinjat tuas di sini dan langsung rata lantai. Jadi buat saya bagasi dari Toyota Race ini udah cukup besar banget buat mobil sebesar ini dan juga sangat-sangat praktis. Nice. Sekarang kita di bagian dalam dari si Toyota Race ini. Pertama kali saya masuk, saya benar-benar lumayan amazed. Jadi saya cukup suka sama dalamnya. Interiornya cukup berani teman-teman. Jadi dia nggak malu-malu dihajar semua permainan teksturnya, permainan bahannya, finishingnya, semuanya berani banget. Jadi memberikan interior yang lumayan mewah. Jadi dia benar-benar kelihatannya keren, futuristik. Palingan kekurangannya cuma dia bahannya masih plastik semua, tapi nggak apa-apa karena permainan finishingnya bagus banget. Di sini dikasih silver, di sini dikasih silver lagi, di sini silver, ininya lapis kulit, sininya soft touch. Jadi memberikan feeling yang mewah dan nyaman di sini. Untuk penyimpanannya nggak terlalu spesial karena di sini cuma dikasih console box, di sini ada glove box, di sini juga ada penyimpanan lagi. Ini juga ada penyimpanan lagi sama cup holder. Nggak terlalu banyak, biasa aja, cuma cukup aja buat mobil seperti ini. Tapi yang saya suka di sini adalah fiturnya. Fiturnya udah lengkap banget. Yang pertama dia sudah diberikan layar head unit yang sudah besar banget, udah tajam banget. Tadi saya lihat gambarnya benar tajam. Juga setirnya juga semuanya sudah diberikan tombol-tombol di sini lengkap kiri kanan. Juga transmisinya jelas sekarang sudah sistem yang satu garis begini. Kalau yang lama-lama kan masih kayak kiri kanan. Kalau ini udah enak banget, jadi kalau nyetir tuh lebih nyaman. AC juga sudah climate control. Dan yang paling spesial adalah layar ininya yang sudah modern banget, sudah full layar. Jadi keren. Semua infonya ada di sana, juga animasinya tuh bagus banget. Jadi memang mobil ini memang disematkan Toyota fitur-fitur yang sangat baik sekali, bahkan melebihi saudara-saudara sendiri seperti Avanza, Rush, bahkan Innova dan Fortuner pun mungkin secara fitur masih kalah sama si Toyota Race ini. Untuk konfigurasinya yang saya suka adalah ini joknya bagus banget. Kalau kalian datang sendiri ini bagus teman-teman. Tengahnya fabric, pinggirnya kulit, tapi ini feelingnya bener empuk, pas. Kepalanya juga pas, nggak kayak Avanza, nggak kayak Rush. Dia joknya bener cocok buat setinggi saya. Ini juga empuk dan ditaruh di sini enak. Yang kanan juga empuk. Jadi sudah enak banget, mantep. Pengaturannya juga naik turun, sudah lengkap, maju mundur. Sayangnya ini belum ada teleskopik, jadi memang agak susah buat mencari posisi yang enak. Itu doang sih sayangnya. Juga yang jangan lupa lagi di sini sudah diberikan pedal shift. Jadi ini CVT. Kalau kalian mau pakai pedal shift masih bisa juga. Dia memberikan simulasi 8 percepatan. Jadi udah bagus banget. Dan jangan lupa lampunya juga sudah auto. Dan juga saya nggak menemukan build quality yang jelek. Kalau di Avanza tuh saya sering melihat plastik-plastik yang jelek sekali, yang kayak masih ada pinggir-pinggirnya, nggak rapi, sambungannya juga kurang pas, juga ininya goyang-goyang. Kalau ini
hampir semuanya saya bisa pastikan ini build quality bagus. Plastiknya bukan plastik murah. Jadi nice sekali buat interior dari si Toyota Race ini. Untuk bagian atasnya juga bagus. Di sini dikasih lampu walaupun belum LED ya, sayang banget. Cuma udah oke lah. Juga di sini visornya ada dikasih kaca juga untuk bagian ini. Sayang nggak ada lampu, tapi nggak apa-apa karena mobilnya juga kecil. Ini juga ada kaca tapi nggak ada lampu. Dan di sini uniknya dia ada kayak indikator seat belt. Oke juga lah. Jadi bisa ngelihat mana yang belum pakai seat belt. Nice. Nah, untuk bagian belakang sayangnya di bagian pintunya dia di downgrade. Jadi bagian belakangnya tuh pintunya plastik semua. Bahkan sampai di sininya udah bukan soft touch lagi, udah bukan kulit. Jadi agak keras. Nggak apa-apa lah, karena joknya ini diberikan empuk banget. Jadi feelingnya sama kayak depan, empuk. Bahkan hingga tengah pun juga empuk juga. Jadi nggak masalah teman-teman. Di sini juga masih ada gundukan, nggak kecil, nggak terlalu masalah. Juga yang saya demen lagi adalah di senderannya ini semuanya sudah ada headrest sampai bagian tengah juga. Saya nggak ada armrest. Cuma di sini menariknya di mobil sekelas ini dia bisa diturunin nih. Kerebahannya masih bisa bisa tegakin, bisa juga lebih turun lagi. Dan kalau yang paling turun pun pergeserannya nggak jauh banget sih, tapi ya udah oke lah, udah enak kok, udah cukup nyaman banget di sini. Cuma kalian masih tahu karena ininya tuh armrestnya tuh terlalu tinggi, jadi senderannya agak kurang enak teman. Harus begini, nggak bisa yang begini, jadi harus begini. Di sini ada lampu satu dan kekurangannya palingan salah satunya adalah dia nggak ada AC di bagian belakang. Itu aja sih kekurangan yang lumayannya. Dan untuk kalian keluarga muda nggak usah takut karena di sini sudah ada ISOFIX. Kalian bisa taruh tempat duduk buat bayi. Nice. Untuk bagian mesinnya dia memang pakai mesin 3 silinder 1000 cc turbo. Dan ini mesinnya seperti ini. Saya suka karena build quality-nya bagus ya. Di sini diberikan udah dicat sewarna body, juga dikasih peredam. Jadi udah sangat-sangat baik sekali. Toyota kali ini build quality bagus banget. Ya palingan ini karena mesinnya nggak ada penutupnya, jadi memang agak berantakan katanya. Kalau dilihat tuh memang kayaknya agak kacau dan agak kopong. Tapi nggak apa-apa karena mesinnya menurut saya cukup silent dan cukup bertenaga. Nanti kita bahas di driving experience-nya. Yuk, kita sekarang dapat kesempatan buat mencoba Toyota Race yang lagi hot-hotnya nih. Jadi kita dapat unit yang GR Sport tapi belum yang TSS. Nggak apa-apa karena di sini saya pengen lebih ke arah bagaimana sih rasanya gitu, bukan sekedar fiturnya tapi pengen bener-bener ngerasain sebenarnya bagaimana mesin 3 silinder 1000 cc tapi pakai turbo ditaruh di mobil compact SUV seperti ini. Nah, untuk visibilitasnya teman-teman ini bagus. Jadi karena ini pengaturan joknya lumayan jauh, jadi bisa tinggi banget, bisa rendah banget. Nah, teman-teman jangan terlalu rendah karena ketika ngatur jok terlalu rendah itu bakal mengurangi visibilitas jauh karena dashboardnya ini termasuk cukup besar. Jadi agak susah ngendarinnya. Tapi ketika ditinggiin udah mulai kelihatan kap mesin itu udah enak jadinya, nggak terlalu mengganggu banget. Mungkin ya pilar A-nya yang lumayan besar sih menurut saya, juga di sini ada Twitter, tapi nggak terlalu mengganggu banget karena juga yang saya suka di sini adalah dikasih spion yang lumayan besar. Jadi spionnya ini enak ngeliatnya, jelas banget. Jadi untuk visibilitasnya juga bagus sekali. Untuk kaca kiri kanannya juga cukup besar, jadi enak bawanya. Jadi untuk mungkin wanita itu masih enak banget ke bawah mobil ini. Nah, lalu bagaimana dengan handlingnya? Handlingnya sendiri memang bukan tipe yang tajam-tajam banget. Khas Toyota memang dia bukan tipe yang terlalu cepat ini. Feedbacknya nggak cepat. Tapi ini enak teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya mobil ini punya chassis yang ngikut. Jadi ketika kalian manuver kiri kanan, dia tuh nggak berasa ngebuang, nggak berasa gimana. Badannya bener-bener ngikut banget. Apalagi ini memang dimensi nggak terlalu besar, jadi saya cukup suka. Setirnya juga menurut saya ini ringan. Ini udah pakai EPS, udah jelas karena ini ringan dan di kendaraannya enak teman-teman. Untuk radius putarnya juga udah bagus banget, jadi nggak masalah buat di kota. Kalau kalian butuh jalan belok-belok kiri, belok kanan itu udah enak banget lah. Nah, bagaimana dengan body roll-nya? Body roll sendiri menurut saya nggak terlalu buruk. Malah kalau saya secara pribadi menurut saya bagusnya daripada Kia Sonet. Jadi kalau Kia Sonet tuh menurut saya body roll masih lebih berasa, jadi bodinya masih lebih kayak kiri kanan. Kalau ini masih lebih anteng. Jadi buat saya ini secara handling memang enak, walaupun memang feedbacknya nggak terlalu yang sigap banget, nggak terlalu sensitif. Dan juga dia tipenya bukan yang setirnya balik sendiri, masih
diem aja. Ada beberapa kan kayak Honda itu setirnya lumayan cepet baliknya, kalau ini enggak. Nah, bagaimana dengan kenyamanannya? Untuk yang kali ini nih, saya jujur suka banget sih sama si kenyamanan dari si Toyota Race ini. Yang pertama ergonominya termasuk bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa di kiri dan kanan ini pertama kalau teman-teman lihat ini tinggi tangannya sama nih, dan dua-duanya dikasih empuk-empuk. Ya walaupun tadi kan saya udah bahas bahwa di bagian depannya itu nggak ada soft touch, tapi nggak apa-apa karena di bagian yang kita pegang, yang bersentuhan sama kulit kita itu empuk. Dan lagi-lagi nggak kayak Rush ataupun Avanza, kan kita tahu ya Avanza itu kan saya sering kritik itu joknya itu suka nggak nopang sampai atas, jadi dia tuh di bawah bahu saya nih. Nah kalau yang ini nyampe tuh, jadi bahu saya ketutup sempurna. Juga saya yang tinggi 175 cm ini headrestnya bener pas. Jadi saya nggak expect jujur aja, saya kira mobil kecil Toyota Avanza aja kan nggak enak tuh kalau dibawa sama orang setinggi saya. Nah ini tapi mobil kecilnya malah lebih enak. Dan ini joknya bener-bener enak. Di bagian tengahnya dikasih fabric, bagian pinggirnya dikasih kulit seperti ini. Dan itu campuran yang pas, campuran yang bagus. Build quality juga bagus banget. Kalau kalian lihat sendiri secara langsung, terasa banget ini bukan bahan murah. Semuanya empuk, juga pas banget. Jadi dia nggak terlalu empuk sampai ngambles, juga nggak terlalu keras sampai jadi pegel. Ini pas banget. Ini salah satu jok yang paling enak dari Toyota yang saya pernah coba. Nah tapi secara ergonomi ada yang saya pengen kritik. Walaupun setirnya sudah pakai kulit, sudah soft touch, tapi sayangnya dia nggak teleskopik. Jadi untuk orang yang dengan tingginya 165 cm plus, menurut saya agak kesulitan. Kenapa? Karena kakinya bakal terlalu deket, tangannya baru pas. Itu doang sih, itu doang menurut saya yang sangat-sangat disayangkan. Walaupun masih terbantu karena setirnya ini cukup ringan tadi saya udah bilang, jadi nggak terlalu berat untuk mengendarai. Lantas bagaimana dengan suspensinya? Suspensinya sendiri memang saya boleh katakan ini cukup empuk. Jadi kalau 1/10 saya boleh bilang ini sekitar 6-7 lah ya. Karena dia cukup menahan, jadi nggak ada gejala yang terlalu menusuk di punggung gitu. Biasanya kalau terlalu keras kan ada gejala gedubrak gitu, kayak keras sekali di punggung. Kalau ini enggak, ini benar-benar tertahan dengan baik, benar-benar berfungsi dengan baik shock breaker-nya. Tapi memang khas-khasnya mobil dengan wheelbase yang tidak terlalu besar seperti ini, mobil-mobil kecil, memang ada sedikit kekasaran sendiri sih di suspensinya. Jadi kayak ketika kena lubang yang lumayan besar, nah dia tuh pergerakan badannya memang nggak sestabil mobil-mobil yang lebih panjang atau lebih besar. Tapi itu wajar banget untuk di mobil seperti ini. Jadi overall buat saya kenyamanannya ini sangat baik. Ini sudah termasuk empuk sih saya bilang ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali, ini nggak bakal bikin kalian pegel atau gimana. Juga masalah kekedapannya saya cukup salut. Ini build quality bagus teman-teman. Jadi suara-suara dari luar nggak terlalu terdengar. Road noise pun juga nggak banyak masuk. Jadi udah oke lah. Untuk kelas ini menurut saya ini udah oke banget. Nah lalu bagaimana dengan mesinnya? Ini yang paling penasaran. Nah awalnya saya pikir, waduh ini 3 silinder gimana nih? Bakal berisik nih, bakal gimana nih? Ternyata enggak teman-teman. Jadi saya nggak terlalu merasakan bunyi yang mengganggu dari mesin 3 silinder ya. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Cuma memang getarannya itu ada terasa sedikit di bagian kaki, di bagian pedal, sama di bagian setir. Nah itu ada terasa getaran sedikit banget, dan itu masih wajar banget lah teman-teman. Karena memang kan ini ya 1000 cc, jadi ya diterima aja lah kekurangannya, walaupun nggak terlalu mengganggu banget. Dan juga karakter tarikannya ini nggak bisa dibilang pelan teman-teman. Ini termasuk kenceng karena nariknya bener-bener berasa banget. Tarikan turbonya itu ketika masuk terasa sekali. Tapi memang harus diakui karena ini CVT dan turbo, pasti ada gejala lagnya. Jadi dari kalian nginjek sampai mesinnya masuk, mesinnya mengeluarkan perintah, itu ada sekitar beberapa detik lah. Tapi nggak parah karena memang ya itu memang karakter CVT dan turbo. Tapi kalau teman-teman tanya saya, ini enak ke tarikannya? Ini enak. Ini kalau mesinnya udah masuk, ini kencang. Berasanya enak banget teman-teman. Nah yang terakhir, impresi saya yang lain adalah yang saya suka. Kenapa? Karena ini bagian kakinya di luar dugaan ternyata lumayan lega teman-teman, nggak terlalu sempit. Jadi nggak ada kayak panel yang mengganggu kaki kiri saya. Jadi kaki kiri saya masih lumayan ngelanjari, lumayan enak walaupun nggak selega semacam
Innova atau Expander itu kakinya lebih lega. Kalau ini ada panel sedikit tapi nggak masalah banget, masih bisa enak nyenderan. Dan juga yang saya suka di sini adalah remnya nih empuk, jadi remnya enak dikontrolnya, pakem tapi nggak terlalu ngadet-ngadet. Kalau yang saya nggak suka kan kayak Innova itu kan remnya kalau diinjek langsung maju banget. Nah ini nggak, ini remnya cukup halus, jadi penumpang di dalam nggak terlalu enak. Jadi buat saya ini mobilnya enak sih, nggak bakal bikin orang enak karena remnya juga enak. Juga kalau kalian mau bawa santai, CVT-nya itu halus, nggak bakal bikin kalian mual juga. Suspensi juga empuk. Jadi kira-kira itu aja teman-teman kesimpulan dari driving experience di Toyota Race ini. Overall saya suka banget, nggak ada kekurangan yang berarti. Buat saya hampir semuanya ini plus, hampir semuanya udah cocok sama karakternya, sama sesuai fungsinya, sesuai tujuannya. Cuma palingan sayang banget ini nggak dikasih teleskopik setirnya. Kalau misalnya dikasih teleskopik, ini mungkin bakal sempurna banget sih. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dari Toyota Race. Oke teman-teman, jadi ini adalah review kita tentang Toyota Race ini. Menurut kita ini adalah era baru dari Toyota, di mana dia memberikan sebuah compact SUV yang canggih banget, yang futuristis, dan sangat pede untuk dikendarai kemana-mana. Nah menurut saya ini anak-anak muda bakal kepincut banget sama Toyota Race ini, keluarga muda juga bakal, karena dia tuh menarik pangsa pasar orang yang mau beli Yaris dulu, mau beli hatchback. Itu kan mereka takut keluar kota karena kan kayak Yaris, Jazz itu kan pendek-pendek, aduh takutnya ntar nabrak gimana. Tapi ini karena dia adalah SUV, jadi dia lebih pede dibawa keluar kota. Jadi teman-teman bayangin mobil ini udah compact, canggih, bisa dibawa dalam kota juga nyaman, irit, dan dibawa keluar kota juga enak, tenaganya ada, dan juga ground clearance-nya tinggi, jadi pede untuk dikendarin kemana-mana. Dan juga semoga dengan adanya Toyota Race ini, Toyota bakal memberikan fitur yang banyak, terutama buat mobil-mobil yang lain seperti Avanza Veloz, juga Rush, juga Fortuner, Innova, dan lain-lainnya. Semoga mendapatkan fitur-fitur yang sudah lengkap seperti Toyota yang Race ini. Kalau gitu itu aja. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dan see you in the next video masih di Automotive.